Beralih ke informasi lain pemirsa, penelitian inovasi baru dilakukan Pertamina untuk menghasilkan bioenergi sebagai bahan bakar yang aman dan bisa mengurangi emisi di bumi. Salah satunya adalah tumbuhan sorghum. Lalu apakah sorghum itu? Berikut liputan rekan Elsie Casey berikut ini. Pemirsa, di tengah era industri modern, kebutuhan akan energi yang efisien dan juga ramah lingkungan semakin mendesak. Di tengah krisis iklim yang semakin parah, justru yang mengkhawatirkan adalah pada tahun 2023, angka emisi dari bahan bakar fosil menyentuh titik tertingginya. Pemerintah tentunya juga berupaya untuk menemukan energi baru terbarukan sebagai opsi yang lebih ramah lingkungan. Pemirsa, bersama narasumber saya akan membahas seperti apa upaya pemerintah untuk mengurangi emisi melalui penemuan energi baru terbarukan. Mari ikuti saya. Energi terbarukan ada beberapa aktivitas besar, misalnya energi hijau, panas bumi, dan pembaharuan energi. Pertamina sendiri kini sedang meneliti berbagai inovasi, salah satunya bioenergi karena bisa diproduksi dari sektor pertanian dan perkebunan, bukan minyak bumi dan batu bara. Penelitian inovasi baru tersebut dilakukan Pertamina untuk menghasilkan bioenergi sebagai bahan bakar yang aman dan bisa mengurangi emisi di bumi. Pak, ini topiknya sangat menarik. Di sini kita membahas salah satu topik yang sekarang juga sedang hangat dibicarakan, yaitu terkait dengan energi baru terbarukan. Seperti apa Pak sebenarnya EBT tersebut? Di energi terbarukannya itu ada beberapa aktivitas besar. Mungkin kita bisa highlight bioenergi yang besar, kemudian panas bumi atau geothermal, dan yang ketiga adalah variable renewable energy. Jadi mulai dari solar PV, angin, dan seterusnya. Nah, yang paling menarik saat ini adalah bioenergi. Karena dengan bioenergi ini kita memberikan perhatian yang lebih kepada sektor agriculture, yang sektor pertanian dan perkebunan yang juga menjadi inti dari bioenergi ini. Jadi kami ada beberapa program yang nantinya akan berkontribusi kepada peningkatan produksi pangan Indonesia, berkontribusi kepada peningkatan produksi energi di Indonesia untuk mengurangi impor dan seterusnya. Energi terbarukan ini akan membantu mengurangi emisi yang signifikan sehingga ketahanan energi meningkat dan ekonomi di Indonesia bertumbuh. Selain itu, energi ini juga bisa mengurangi impor bahan bakar ke Indonesia. Atas hal tersebut, Pertamina mengembangkan bahan bakar nabati dari sawit dan molase, serta yang terbaru adalah batang sorghum yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar bioetanol. Kami juga sedang mengerjakan bahan baku lainnya. Salah satu yang sangat menarik adalah dari batang sorghum. Sebagaimana kita ketahui, kita ingin swasembada pangan dengan swasembada energi ini bisa berjalan bergandengan. Jadi salah satu yang saling menarik adalah batang sorghum ini, karena ketika kita budidaya sorghum, batangnya itu nanti kita peras untuk menjadi bioetanol, kemudian bulirnya bisa mengurangi impor gandum. Saat ini Indonesia mengimpor gandum sekitar 9,6 juta ton, dan kita juga impor bensin ya cukup besar, sekitar 20 juta kiloliter. Nah, dengan nanti program budidaya sorghum yang semakin banyak di Indonesia, harapannya ketergantungan kita terhadap impor gandum berkurang dan ketergantungan kita terhadap impor BBM juga berkurang. Plus nanti daunnya juga bisa dipakai untuk peternakan, untuk nanti program perbaikan gizi nasional. Sorghum adalah tanaman serelia yang berasal dari Afrika Timur. Tanaman ini cukup populer sebagai sumber pangan alternatif di Indonesia dan daerah tropis lainnya. Sorghum memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan berpotensi sebagai pengganti beras.
Manfaat sorghum selain sebagai sumber pangan, juga sebagai pakan ternak pada bagian daunnya. Sementara batang sorghum dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan bioetanol dan pada bagian bijinya bisa dijadikan pengganti beras atau bahan makanan. Meski demikian, untuk mengimplementasikan energi terbarukan ini, Pertamina membutuhkan beberapa hal, yakni teknologi, modal kerja, dan infrastruktur. Hadirnya energi baru dan terbarukan di Indonesia diharapkan membawa sejumlah dampak positif. Di antaranya adalah mengurangi emisi karbon di Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, mengurangi ketergantungan terhadap impor, hingga meningkatkan ketahanan energi di Indonesia. Tentunya, ketahanan pangan dan juga ketahanan energi menjadi dua hal yang amat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya Elsya Casey dan juru kamera Oki Mahendra dan Sutrisno iNews melaporkan.